Salam sukses dan bahagia, saya Victor Alexander Lim. Saya akan menjelaskan mengenai pedoman hipnoterapi keyakinan sukses ya. Nah, yang pertama tentang keyakinan atau belief. Nah, Anda pasti sudah belajar tentang siklus kesuksesan ya. Keyakinan itu merupakan hal yang sangat penting dan menjadi dasar dari segala sesuatunya. Ya, tanpa keyakinan yang kuat, Anda tidak akan pernah melangkah kemana-mana. Ya, selain itu, keyakinan juga akan memberikan kejelasan sehingga Anda bisa melihat arah dan tujuan hidup Anda. Ya, tanpa ada kejelasan kita sulit untuk melangkah. Ya, seperti yang saya ilustrasikan di video sebelumnya, ya kalau tidak ada kejelasan itu ibarat di depan kita ini penuh dengan kabut ya yang sangat tebal. Ya, Anda akan susah ya melangkah, ya Anda akan penuh keraguan-raguan. Kenapa? Karena tidak kelihatan ya. Tapi ketika kabut itu hilang, semakin terang, semakin jelas, Anda dengan begitu mudahnya tahu arah dan tujuan hidup Anda. Nah, Bapak Ibu sekalian, hipnoterapi itu kalau disimpulkan secara sederhana ya, tujuannya seperti apa? Itu seperti gambar ini ya. Gambar kondisi kiri dan kondisi kanan ya. Di kondisi kiri ini pikiran sadar dan bawah sadar itu berlawanan ya. Ada konflik. Jadi pikiran sadarnya mau ke kanan, ya bawah sadarnya ke kiri. Ya Anda nggak bisa nyampe tujuan karena memang nggak jelas nih. Ya, Anda tidak pernah melakukan sesuatu dengan kekuatan penuh gitu. Karena itu perlu berpindah ke kondisi kanan, ya, di mana pikiran sadar dan bawah sadar ini sudah selaras, ya, sudah bisa bekerja sama. Ya. Tentu dengan cara seperti ini Anda bisa melangkah ya menuju garis finish dengan kekuatan yang penuh. Seperti itu. Panduan hipnoterapi keyakinan sukses ini sebetulnya tentang apa sih ya? Sebetulnya sederhana ya. Ini terkait dua hal. Yang pertama penentuan visi dan tujuan hidup atau impian. Orang sering supaya singkat ngomongnya atau menyebutnya impian ya. Yang kedua adalah memperbesar kapasitas kemakmuran. Nah, tentu nanti Anda akan melakukan terapi diri dengan mendengarkan audio hipnoterapi keyakinan sukses atau AHKS. Untuk mendengarkan audio ini, Anda harus menulis atau melakukan pernyataan visi dan tujuan hidup lebih dulu. Ya. Jadi visi tujuan hidup harus jelas dulu. Anda harus tentukan dulu. Garis finishnya mau kemana nih? Anda ini sebetulnya dalam hidup ini ingin meraih apa? Apa yang sebenarnya benar-benar Anda inginkan? Ya. Itu harus ditentukan, harus dibuat tertulis ya, supaya jelas. Ya. Nah, nanti di audio terapi itu akan diingatkan kembali ya tentang visi dan tujuan hidup sehingga visi dan tujuan hidup itu menyatu ya bagian dari program dalam pikiran bawah sadar Anda. Saya akan cerita sedikit tentang visi dan tujuan ya. Itu sebetulnya apa ya? Ini sekedar penjelasan singkat saja. Visi adalah mengenai apa yang Anda inginkan ya. Sedangkan tujuan ini adalah penjabaran dari visi. Jadi untuk mencapai visi ya, ibarat visi itu di lantai atas gitu ya. Ya, itu kan butuh tangga, step-stepnya. Ya. Nah, step-step inilah tujuan. Ya. Jadi step-step ini atau tujuan itu adalah mendukung Anda supaya nanti mencapai visi itu. Ya. Nah, catatan yang penting, tujuan itu harus smart, ya, spesifik, ya, kemudian measurable atau dapat diukur, achievable bisa diraih, ya, realistis, ya, dan ada waktunya, ada targetnya, ya. Itu perlu Anda perhatikan. Jadi tujuan jangan hanya sekedar tujuan, ya. Anda harus jelas nih, harus smart. Ya. Ada analogi bagus ya tentang uh, visi dan tujuan, yaitu analogi membangun rumah. Ya.
Kenapa salah satu tujuan itu harus terkait dengan tujuan kemakmuran kalau Anda ingin sukses dalam berbisnis? Tujuan kemakmuran, ya, kalau dalam kelas kita ini adalah berpenghasilan 100 juta rupiah per bulan. Itu faktor kemakmuran berarti kan kekayaan, ya. Ini bukan berarti kekayaan segala-galanya atau materialistis atau uh, terlalu duniawi atau apapun lah. Kadang orang keliru ya memandangnya seperti itu. Ya. Mau tidak mau faktor kemakmuran ini harus ada dulu, ya. Harus ditentukan dulu di bawah. Ya. Ibarat kalau Anda ingin membangun rumah, ya Anda harus punya tanahnya lebih dulu. Masa Anda mau membangun rumah dengan tiang-tiang, wah, arsitektur yang tinggi menjulang dan megah, tetapi tanahnya di mana aja nggak jelas, gitu ya. Atau Anda membangun di tanahnya orang lain, gitu ya. Nggak mungkin kan. Anda harus beli tanah dulu. Anda harus pastikan tanahnya itu tersedia. Ya. Kalau Anda ingin membangun bangunan yang besar, ya lihat tanahnya. Kalau tanahnya kecil, ya bangunan Anda tidak bisa besar kan. Kalau tanah Anda besar, Anda bisa bangun. Mungkin bangunan utama dulu. Nanti ada bangunan yang lain. Ya, silakan Anda bisa atur. Jadi analoginya adalah mencari kekayaan, ya. Masalah kemakmuran itu sebetulnya bukan berhenti pada faktor kekayaan. Ya, kemakmuran itu hanya dasar. Ya. Makna hidup kita ini bukan hanya untuk mencari uang, ya. Bukan hanya untuk menjadi kaya raya. Makna hidup itu lebih dari itu, yaitu Anda membangun tujuan-tujuan lain yang lebih bermakna dan lebih berharga. Ya, di sini saya ilustrasikan tujuan kemakmuran itu tanah, bangunan rumahnya, tiangnya, ya, dindingnya, atapnya, itu tujuan-tujuan yang lain. Ya, Anda harus tentukan seperti itu. Saya akan memberikan 2 contoh ya, menulis pernyataan visi dan tujuan itu seperti apa, supaya Bapak Ibu ada gambaran ya. Contoh 1, visi ya, pribadi yang sukses, bahagia, berkontribusi bagi orang lain, terutama dalam ilmu pengembangan diri. Nah, ini contoh ya. Tujuannya, nah ini step-stepnya. Saya ingin menjadi mentor bisnis dan pengembangan diri yang handal. Target tahun 2025. Kan harus ada waktunya, ya, time-nya, targetnya. Menjadi penulis buku laris, target 2025. Ya. Melanjutkan kuliah S2 untuk mendukung profesi. Nah, target tahun sekian. Punya cita-cita lain misalnya, menyokong orang tua, membelikan rumah untuk orang tua, supaya orang tua happy, bahagia di hari tua mereka. Ya, Anda tentukan targetnya. Nah, bagian pentingnya ya, yang di sini saya kasih tanda garis bawah merah ya, memiliki bisnis dengan berpenghasilan 100 juta rupiah per bulan. Ya, ini tanahnya, jangan lupa ya, tujuan sebagai yang mewakili kapasitas kemakmuran harus ada juga. Ya, supaya Anda membangunnya gedung seperti apa nanti lebih mudah. Ya. Nah, ini contoh 1. Contoh 2, ya. Visi, misalkan pribadi sukses, bahagia di dunia dan akhirat. Wah, ini keren juga ya. Pokoknya happy lah dunia dan akhirat. Tujuannya ya, memiliki investasi tanah dan properti tahun 2025. Karena yang bikin visi ini adalah orang yang religius ya, ingin menjadi donatur, membantu anak yatim. Nah, target tahun sekian. Atau ingin naik haji atau umroh ya bersama keluarga, orang tua, Anda tentukan. Ya, Anda tentukan apapun tujuan yang menjadi keinginan ya, cita-cita Anda. Yang paling penting jangan lupa yang saya garis bawahi ini ya, warna merah, tujuan terkait kapasitas kemakmuran ya, yaitu memiliki bisnis dengan berpenghasilan 100 juta rupiah per bulan. Ya. Oke, 2 contoh ini moga-moga Anda jelas ya, bisa membantu Anda untuk mulai menuliskan visi dan
tujuan hidup Anda. Nah, jika Anda masih bingung tentang menulis pernyataan visi dan tujuan hidup, Anda bisa konsultasikan dengan admin pendamping Anda, ya, anggap beliau sebagai mentor, ya, fasilitator, membantu Anda. Ya. Karena gimana pun admin pendamping sudah ada pengalaman sebelumnya, jadi beliau bisa mengajari Anda dan membantu Anda. Nah, setelah Anda tentukan visi dan tujuan, Anda tulis ya dalam kalimat yang rapi, ya. Nanti di audio hipnoterapi keyakinan sukses atau AHKS, sebelum mendengarkan audio, Anda diminta untuk mereview, membaca atau mengingat kembali visi dan tujuan hidup Anda. Ya, tujuannya biar ingat dulu, ya, supaya nanti ketika pemrograman pikiran bawah sadar dalam ketika mendengar audio itu, Anda sudah tahu, ya. Anda sih tinggal nyantolin aja visi dan tujuan hidup supaya memastikan terprogram dalam pikiran bawah sadar Anda. Nah, ketika Anda mendengar AHKS, ya, cara mendengarnya sederhana. Anda bisa ikut 6 hal ini, ya. Pertama, Anda cari tempat yang nyaman, tidak banyak keramaian, ya. Jangan yang ramai, karena kalau ramai distorsi akan mengganggu, ya. Karena ini kita nggak main-main, ingin memprogram pikiran bawah sadar, jadi benar-benar kita jaga supaya sangat efektif, ya. Yang kedua, Anda bisa mendengarkan dengan posisi mata terpejam lembut, ya, pakai earphone, ya. Ini tidak keharusan sebetulnya. Kalau tempatnya sunyi, ya, nyaman, tidak banyak gangguan, ya, nggak perlu earphone, nggak apa-apa, ya. Tapi kalau agak rame, ya, mungkin suasana rumahnya kecil, sedang ada aktif, Anda pakai earphone, ya, supaya tidak ada gangguan yang lain, ya. Yang ketiga, selama mendengarkan audio ini lebih baik posisi duduk, ya. Duduk di kursi atau bersila, jangan bersandar. Kalau bersandar nanti ada kecenderungan malas, ngantuk, ya. Kalau ngantuk nanti gelombang otaknya delta, sugesti-sugesti positif nggak bisa masuk, ya. Tujuan kita ini supaya gelombang otak alfa dan theta, jadi jangan sampai bablas ketiduran. Yang keempat, dalam mendengarkan audio, ya, Anda rileks, santai dan pasrah, ya. Anda tidak perlu berkonsentrasi penuh seperti itu, ya, nggak perlu. Jadi Anda santai aja, seperti ya mengalir aja, seperti Anda nonton bioskop atau mendengar cerita, ya. Kadang kan berkeliaran, ya, lihat kanan kiri, ada proses berpikir gitu, ya. Tapi selama enjoy, relax, mengalir, it's okay, itu sudah bagus, ya. Karena ketika Anda relax, santai, pasrah, Anda sudah alfa itu sebetulnya, ya. Kemudian bagian yang penting, jangan berpikir bahwa kata-kata yang ada dalam audio itu tidak berguna, ya. Wah, ini cuma kata-kata. Ini apa bisa sih Anda kritis tapi malah mempertanyakan hal-hal yang tidak perlu sebetulnya. Hipnoterapi itu sederhana kok, ya, memandu Anda untuk pasrah, rileks, dan yakin aja, biarkan sugesti-sugesti itu masuk, ya, biar pikiran bawah sadar Anda menerima. Ya, biarkan keajaiban pikiran bawah sadar ini kan terjadi dengan sendiri. Baik Bapak Ibu, itu panduan singkat, ya. Saya harap bisa membantu menemani Anda selama mendengarkan audio terapi. Sekian dan sukses untuk Anda.